Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Eka Putri dengan NIM 190891185. Berikut ini saya akan menjelaskan PPT atau PowerPoint saya mengenai manajemen bencana. Baik, di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang akan dilanjutkan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan latar belakang. Di slide selanjutnya bab 1 pendahuluan A. Latar belakang letak geologis negara Indonesia yang berada pada pertemuan dua lempeng bumi aktif di dunia menyebabkan Indonesia rawan akan terjadinya musibah bencana alam. Berdasarkan data yang dirangkum pada tahun 2019 bahwa di Indonesia telah terjadi sebanyak 3.721 bencana, yang diantaranya 1.339 akibat puting beliung, 746 kebakaran lahan dan hutan, 757 banjir, 712 tanah longsor, dan bencana lainnya yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat menurut Azanela pada tahun 2019. Seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang masuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan disabilitas. Siapapun itu tidak menginginkan terjadinya bencana alam. Kelompok rentan membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus supaya bisa bertahan menghadapi situasi pasca bencana. Bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terjadi karena faktor alam dan atau non-alam maupun karena faktor manusia itu sendiri yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia 2007. Bencana gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dicegah, terjadi secara tiba-tiba dan mewujudkan secara tidak dapat diperkirakan secara akurat lokasi pusatnya, waktu terjadinya, dan kekuatannya. Namun gempa bumi dapat diprediksi kisaran waktu yang memungkinkan untuk terjadi menurut Irjaya dan Pamungkas pada tahun 2014. Gempa tektonik yang terjadi pada 25 Februari 2022 bermagnitudo 6,2 skala Richter yang berpusat di Pasaman Barat baru-baru ini menyisakan duka. BNPB melaporkan lebih dari 14.000 pengungsi yang tersebar di 35 titik pos pengungsian pada laporan terbaru hari kelima bencana. Selain berdampak pada korban jiwa, dampak kerusakan tercatat di Kabupaten Pasaman Barat. Teridentifikasi rumah rusak 1.346 unit serta fasilitas terdampak yang meliputi fasilitas pendidikan 14 unit, kantor pemerintah 48 unit, tempat ibadah 22 unit, dan fasilitas kesehatan 2 unit. Besarnya dampak dari gempa ini perlu mendapat perhatian terutama pada masalah psikologis, apalagi pada usia rentan seperti balita, anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Untuk mengurangi dampak dari trauma yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut, diberikan trauma healing sebagai intervensi trauma healing pada korban. Pada sebuah penelitian menyatakan bahwa play therapy merupakan sebuah terapi yang mampu menangani anak pasca trauma bencana untuk menghibur dan mengatasi masalah yang diderita melalui bermain. Menurut Zulfaqori pada tahun 2017, di sini peneliti akan menerapkan metode memberikan hiburan seperti bernyanyi, mewarnai, menari, bermain game, simpel, bercerita untuk mengembalikan senyum mereka, dan berolahraga. Terapi bermain mewarnai merupakan salah satu metode permainan berbasis relaksasi, sedangkan permainan bernyanyi, balon, kelereng, dan puzzle merupakan di antara permainan yang berbasis pada metode kebahagiaan Kemendikbud 2018. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terapi bermain ini diterapkan terhadap trauma healing pada anak penyintas gempa bumi di Nagari Kajai, Kecamatan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Yang B, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah peneliti ingin melihat apakah trauma healing dapat membantu dalam meringankan beban psikis dari penyintas gempa di Pasaman Barat. Lanjut yang ke C, saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban psikis yang dialaminya saat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Pasaman Barat. Yang terakhir, yang D, manfaat penelitian, saya akan menjelaskan adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah manfaat teoritis. Asal dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu psikologi dan ilmu keolahragaan dalam penerapan utama healing di lapangan. Ada manfaat praktis.
terbagi dua, ada bagi peneliti dan bagi masyarakat. Nah, bagi peneliti saya akan menjelaskan mengetahui pengaruh trauma healing dalam penerapannya dalam meringankan beban psikis masyarakat. Nah, bagi masyarakat saya akan menjelaskan mengetahui bahwasannya selain dukungan fisik yang diterima, bahwasannya dukungan psikis juga perlu bagi mereka untuk memperbaiki kondisi mereka yang tidak siap dalam menghadapi bencana menjadi ringan beban yang dimilikinya. Baik, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, saya akan menjelaskan yang dulu ya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada trauma healing. Trauma adalah respon kondisi emosional terhadap kejadian yang buruk dan tindakan tidak menyenangkan seperti bencana alam, tindak kejahatan maupun kecelakaan. Trauma berhubungan dengan keadaan psikologis seseorang. Esther Giller Children's Institute pada tahun 2018 mendeskripsikan a traumatic event or situation creates physical trauma when it overwhelms the individual's ability to cope and leave that person feeling death, annihilation, mutilation, or peace. Trauma psikologis merupakan pengalaman individu atau kondisi yang sedang dialami, di mana individu tersebut merasa kewalahan secara emosi, kognitif, dan fisik sehingga kemampuan untuk mengatasi kondisinya terganggu. Tujuan dari trauma healing yaitu untuk membangun kembali kondisi psikis dan mental para korban pasca bencana banjir yang terjadi. Trauma healing sebaiknya diterapkan pada anak-anak dan lansia. Menurut Farida pada tahun 2009, trauma healing dapat dilakukan dengan mengajak anak-anak terdampak untuk mereka tetap merasakan kebahagiaan dengan cara menikmati bermain. Hal ini dilakukan dengan mengurangi rasa trauma pada anak penyintas bencana tersebut. Selain itu, dengan pemberi trauma healing agar anak-anak dapat melupakan kejadian bencana tersebut sehingga akan membuat mereka lebih siap di kemudian hari. Menurut Muhammad pada tahun 2019, trauma healing sangat dibutuhkan di Indonesia yang merupakan negara rawan bencana. Bahkan tak jarang pula korban mengalami trauma berat pasca bencana tersebut. Nah, yang kedua ada penyintas. Saya akan menjelaskan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyintas adalah kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti seperti dampak buruk akibat bencana. Penyintas ini sendiri diungsikan ke tempat yang aman dan terpusat agar tidak sulit dalam pengkondisian di lapangan yang membantu pemerintah dalam manajemen bencana. Yang ketiga itu ada gempa bumi. Saya akan menjelaskan tentang bencana gempa bumi. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia karena kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam perut bumi secara tiba-tiba sehingga menciptakan gelombang seismik yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Menurut Anies pada tahun 2018, berdasarkan sebab akibat gempa, ada namanya gempa tektonik yang diakibatkan pergeseran lempeng bumi, sedangkan gempa vulkanik yang terjadi diakibatkan dengan aktivitas dalam gunung api. Gempa bumi tidak hanya menyebabkan kerusakan pada kualitas bangunan, harta benda, jiwa, tetapi juga bencana gempa bumi dapat mengakibatkan trauma psikis atau mental. Nah, akibat gempa bumi menurut Anies pada tahun 2018 dan Kusumasari pada tahun 2014, beberapa akibat dari gempa bumi adalah sebagai berikut. Ada retakan tanah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya. Ada longsor, dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur serta dapat menyebabkan sungai tersumbat. Ada tsunami, membuat gelombang tinggi di laut. Ada banjir, dapat disebabkan karena sungai tersumbat, longsoran, atau jebolnya tanggul atau waduk. Ada kebakaran. Guncangan gempa dapat menyebabkan kerusakan air listrik dan atau kebocoran gas dan tumpahan kompor minyak. Dan yang terakhir itu ada gunung meletus. Gempa di atas 9 skala Richter dapat memicu gunung meletus terutama bila pusat gempa terjadi dekat suatu gunung berapi. Nah, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana dalam undang-undang tersebut yaitu ada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian 12 kerja holistik dengan kerangka menyukseskan pembangunan. Saya akan menjelaskan yang B, penelitian relevan. Penelitian relevan yang digunakan peneliti sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasnani, Budiarti, dan Aulia Rahmasari pada tahun 2018 dengan judul Trauma Healing bagi Masyarakat Lombok Pasca Musibah Gempa Palu, Pulau Seribu Masjid, dan pendampingan trauma pasca gempa berbasis kearifan lokal di Desa Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Dilakukannya penelitian ini untuk membantu masyarakat dalam mengurangi kesedihan mereka setelah ditimpa bencana dan melihat apakah trauma healing yang dilakukan mampu membantu masyarakat pasca bencana. Metode pelaksanaan yang digunakan merupakan teknik play terapi dengan metode hiburan dan bercerita atau mendongeng dan berolahraga. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan mulai dari tahap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 29 Agustus sampai hari Senin 3 September 2018. Peserta trauma healing adalah anak-anak dari para orang tua korban gempa yang berada di wilayah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir itu ada C, hipotesis penelitian. Saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Dari saya itu berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah bahwasannya trauma healing yang dilakukan mampu membantu meringankan kesedihan masyarakat pasca bencana dan membuka wawasan masyarakat agar lebih siaga dalam menghadapi bencana lagi ke depannya. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bab 3 manajemen bencana ya. Ada waktu dan pelaksanaan. Program dilaksanakan di posko pengungsian Desa Kajai, Kecamatan Talamal, Kabupaten Pasaman Barat. Waktu pelaksanaan yaitu 1 sampai 30 April 2022 ya. Terus kita lanjut ke prosedur kegiatan pendampingan pasca gempa. Saya akan menjelaskan di slide berikutnya, yaitu selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penerapan trauma healing. Kali ini menggunakan metode play terapi seperti senam, menggambar, mewarnai, dan bermain puzzle. Adapun prosedur pemecahan masalah yang dihadapi tim dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada koordinasi dan observasi, ada pendataan relawan dan pengadaan alat permainan, dan pendampingan tim pengabdian beserta relawan. Saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu kan ada koordinasi dilakukan sebagai penjajakan awal dengan pihak Desa Kajai. Itu maksudnya koordinasi dilaksanakan sekaligus sosialisasi program utama kepada stakeholder terkait menentukan waktu, tempat, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan. Untuk observasinya dilakukan untuk melihat gambaran kegiatan pendampingan, sumber daya, dan fasilitas yang dibutuhkan, serta tenaga relawan dari desa yang akan terlibat dikoordinasikan pada tahap ini. Yang kedua itu kan dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu saja kita butuh relawan, baik itu dari tim pengabdi maupun dari tim setempat. Nah, itu maksudnya seperti relawan trauma healing sebagai pemberi materi dan relawan setempat sebagai kepala jorong atau posko agar kegiatan berjalan dengan baik, lalu menyiapkan alat apa saja yang sekiranya yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ini sama berkegiatan di lokasi bencana, menyiapkan alat permainan serta hadiah untuk peserta trauma healing terkhusus anak-anak sebagai daya tarik. Nah, yang ketiga tuh terakhir ada menurut PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana dilakukan dengan melalui upaya pelayanan sosial psikologis. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, adapun layanan sosial psikologis yang dapat dilakukan yaitu bantuan konseling dan konsultasi keluarga. Yang kedua ada pendampingan pemulihan trauma, dan yang ketiga terakhir itu ada pelatihan pemulihan kondisi psikologis. Kegiatan pengabdian ini mengacu pada bentuk kegiatan kedua, yaitu pendampingan pemulihan trauma, utamanya korban pada usia rawan yaitu anak-anak, karena memang di Desa Kajai paling banyak kan ya yang mengalami trauma berat itu pada usia anak-anak. Nah, pada tahap ini kan dilakukan bermain bersama anak-anak, melakukan senam yang didampingi infrastruktur dari tim pengabdi, lalu ada menggambar juga dan bermain puzzle. Guna mengetahui perkembangan dan kemajuan pendampingan, maka setiap 2 minggu diadakan evaluasi dan pendekatan personal kepada setiap penyintas yang mengalami trauma. Dari setiap pertemuan akan dicatat perkembangan dari kemajuan yang dialami oleh tim pengabdian. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dan saya dapat jelaskan pada mata kuliah manajemen bencana. Saya Febrianti Eka Putri dengan NIM 190891185 mengucapkan sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya pamit undur diri. Thank you. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.